Makna dibalik pertemuan Paloh dengan Jokowi di waktu genting. Pak Jokowi juga tanya, siapa ini wakil presidennya nih? Wah, saya bilang saya belum mikirin itu. Yang saya tahu Pak Anies itu barangkali yang ngurus. Iya, saya bilang saya juga belum memahami. Barangkali Pak Anies yang paling tahu. Ya, itu aja kira-kira begitu. Menjelang pemilu tahun 2024, posisi Partai Nasdem terbilang unik. Ada yang menyatakan bermain dua kaki. Ada juga yang menganggap Nasdem tidak tahu malu. Sejak bulan Oktober tahun 2023 lalu, Nasdem resmi mendukung Anies Baswedan jadi capres. Anies sudah dianggap antitesis Jokowi. Dianggap bermain dua kaki karena Nasdem mendukung Anies yang bisa dikatakan oposisi, sedangkan Menteri Nasdem ada di kabinet. Dianggap tak tahu malu karena mendukung Anies antitesis Jokowi, tapi masih ikut di koalisi pemerintah, tidak mengundurkan diri. Ketegangan Nasdem dengan parpol pendukung pemerintah tidak terelakkan lagi. Bahkan pendukung utama Jokowi, PDI Perjuangan, sering menyerang Nasdem untuk mengundurkan diri dari koalisi pemerintahan. Presiden Jokowi dan Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh, mempunyai hubungan yang sangat dekat. Hal inilah yang dianggap salah satu penyebab sampai sekarang masih ada menteri yang merupakan kader Nasdem di kabinet Jokowi dengan Kiai Haji Ma'ruf Amin. Beberapa kali isu resul menteri Nasdem mencuat, tapi tidak juga berujung perombakan kabinet, hanya sebatas isu. Senin kemarin, akhirnya Presiden Jokowi melakukan haknya sebagai presiden, yakni melakukan perombakan kabinet. Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh akhirnya kembali bertemu dengan Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin 17 Juli tahun 2023. Keduanya diketahui terakhir bertemu pada tanggal 26 Januari tahun 2023. Uniknya, pertemuan kemarin dilangsungkan di waktu genting, yakni beberapa jam setelah Jokowi melantik jajaran menteri baru. Salah satunya Budi Aris Setiadi, yang dilantik menjadi Menteri Komunikasi dan Informatika atau Menkominfo. Budi Ari menggantikan Johnny G. Plate yang tengah tersandung perkara korupsi dalam proyek pengadaan menara Best Transceiver Station atau BTS bakti Kemenkominfo tahun 2020 sampai tahun 2022. Ada beberapa makna pertemuan kedua tokoh ini. Pertama, pertemuan ini untuk meredakan ketegangan politik. Beberapa waktu belakangan, diberitakan hubungan Surya Paloh dan Jokowi memanas. Ketegangan ini tentu saja mengganggu, karena sangat mempengaruhi banyak hal, seperti pada penangkapan Johnny G. Plate oleh Kejagung terkait dugaan korupsi. Banyak pihak yang menggiring opini jika G. Plate jadi korban perselisihan yang terjadi antara Jokowi dan Paloh. Padahal semuanya ada proses hukumnya. Tidak semua bisa dikait-kaitkan dengan politik. Jika ada tindak pidana korupsi, siapapun itu harus segera diproses sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kedua, edukasi politik kepada masyarakat. Posisi Nasdem sekarang ini memang bisa dianggap tak biasa, mendukung tokoh yang merupakan antitesis Jokowi, tapi masih di kabinet Jokowi. Masyarakat bisa berpikir, walaupun kondisinya unik seperti ini, tapi tetap saja perselisihan harus dihindari. Biarkan saja proses politik terjadi, jangan sampai memancing masalah yang terus bertambah. Ketiga, perbedaan pandangan politik tidak harus merusak persahabatan.
Karena persahabatan itu bagaikan kepompong. Yang penting pemilu bisa diselenggarakan dengan damai. Apapun hasilnya, semoga bangsa Indonesia semakin baik. Begitulah kura-kura. Artikel ini diambil oleh siu.com dan ditulis oleh Adin. Bagaimana menurut Anda?